Selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa beribadah di rumah kami masing-masing lewat live streaming. Untuk itu, saya undang untuk adik-adik semua berdiri. Kita berdiri dan kita menyanyi "Ku Masuki Gerbangnya dengan Sukacita". 1, 2, 3. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami anak-anak-Mu untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dalam ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon kepadamu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, sebelum kita memulai untuk mendengarkan cerita hari Minggu ini, kakak mau absen dulu. Semuanya sudah siapkah di layar kacanya, di laptopnya, atau di HP-nya masing-masing? Sudah siap? Selamat pagi Sasi, selamat pagi Deren, selamat pagi Vivi, selamat pagi Nikita dan Iren, selamat pagi Kayla, selamat pagi Michael, selamat pagi El, halo Willy, halo Michelle. Selamat pagi Cindy, selamat pagi Rachel, selamat pagi Niken, hai Oi, selamat pagi Riel, dan selamat pagi Santika dan Kaisar. Puji Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kita bisa berkumpul bersama memuji Tuhan. Oh iya, dalam minggu kemarin teman kita yang bernama Deren dan Vivi berulang tahun, Dik. Kami segenap pengurus dan pembimbing sekolah minggu serta teman-teman sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat Deren dan Vivi. Semoga panjang umur, sehat selalu, menjadi anak yang pintar, taat pada orang tua, dan selalu menjadi anak Tuhan. Semuanya mau jadi anak Tuhan kan? Angkat tangannya yang mengaku jadi anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, kalau gitu kita menyanyi, kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau semua lagunya tak, kita menyanyi 1, 2, 3. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan lakukanlah yang benar. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Sekarang bilang amin. Kalau kau anak Tuhan bilang amin. Amin. Kalau kau anak Tuhan bilang amin. Amin. Kalau kau anak Tuhan lakukanlah yang benar. Kalau kau anak Tuhan bilang amin. Amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman pada minggu hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman, kita lipat tangan, kita berdoa memohon kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami anak-anak-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami sadar ya Bapa, kami adalah manusia yang berdosa, namun kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkanlah kami Bapa untuk bisa mendengarkan cerita Alkitab-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan berkata-kata ya Bapa, kiranya hamba-Mu bisa berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Bapa, ampunkan segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon padamu. Amin. Baik anak-anak, cerita kita pada pagi hari ini mengisahkan tentang perjalanan bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir. Bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Nah, saat bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka dikejar oleh tentara Firaun. Namun, saat mereka dalam pengejaran tentara Firaun, mereka diperhadapkan pada lautan. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Mau mundur, tentara Firaun sudah ada di belakang mereka untuk mengejar. Dan Tuhan menolong mereka. Tuhan memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan akhirnya laut itu terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa melalui laut itu hingga akhirnya mereka tiba di seberang lautan. Dan Tuhan memerintahkan lagi Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya, dan laut itu menyatu kembali sehingga tentara Firaun mereka semuanya binasa, tenggelam di laut, sehingga bangsa Israel bisa terbebas dari tentara Firaun. Nah, setelah mereka terbebas dari tentara Firaun, bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melintasi padang gurun. Adik-adik tahu sendiri kan padang gurun bagaimana? Padang gurun itu panas, yang ada cuma pasir, debu. Nah, saat bangsa Israel berjalan menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka tiba di sebuah daerah yang bernama Mara. Nah, di daerah Mara itu bangsa Israel kehabisan air, dan di Mara itu airnya sangat pahit. Mereka tidak bisa meminumnya. Bangsa Israel lalu marah-marah. Mereka marah-marah, dia menghadap sama Musa dan mengatakan begini, "Bapak, seandainya Bapak tidak menyuruh kami meninggalkan Mesir, saat ini pasti kami tidak akan kehausan. Di Mesir banyak air." Lalu Tuhan mendengar sungut-sungut bangsa Israel dan kemarahan mereka. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji akan menolong bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan mereka air, dan Tuhan juga memerintahkan mereka untuk singgah di daerah bernama Elim, dan di Elim itu mereka bisa mendapatkan air yang melimpah. Nah, setelah itu bangsa Israel melanjutkan lagi perjalanannya. Mereka berjalan berminggu-minggu hingga akhirnya mereka tiba di padang gurun Sin. Nah, di padang gurun Sin itu timbul masalah lagi. Saat ini mereka kehabisan makanan. Roti yang mereka bawa sebagai bekal sudah habis. Kembali bangsa Israel marah-marah. "Musa, bagaimana ini? Roti kami habis." Anak-anak menangis karena kelaparan. Musa lalu berdoa lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada Musa dan bangsa Israel akan menolong mereka. Bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel? Pertama, pada sore hari Tuhan mengirimkan banyak sekali burung puyuh, sehingga burung puyuh itu memenuhi perkemahan bangsa Israel. Sehingga pada sore hari bangsa Israel bisa memakan daging. Dan pada pagi hari Tuhan mendatangkan embun, dan embun itu berubah menjadi tepung, sehingga tepung itu bangsa Israel kumpulkan, mereka panggang, dan akhirnya bisa menjadi roti. Itulah pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan tepung-tepung yang mereka kumpulkan itu mereka sebut bernama manna. Nah, lalu Tuhan berfirman kepada bangsa Israel dan Musa, bangsa Israel boleh mengumpulkan makanan dari hari pertama sampai hari ke-6, tapi hari ke-7 Tuhan meminta agar bangsa Israel datang beribadah kepada Tuhan. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kalau hari Sabat, kalau kita sekarang hari Minggu, kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan tidak lama, paling lama dalam sekolah minggu beribadah 1 jam.
Kita beribadah kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan telah limpahkan pada kita selama 1 minggu belakangan. Begitu pula dengan bangsa Israel. Mereka bersyukur, mereka percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong mereka pada waktu dan saat yang tepat. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau anak-anak sekolah minggu ada rasa takut, khawatir, atau anak sekolah minggu ingin menginginkan sesuatu, anak sekolah minggu berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah bilang kalau misalnya anak-anak sekolah minggu berdoa langsung ada jreng di depannya, tidak. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu. Nah, cerita kita hari ini terambil dari Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai 27. Anak-anak sekolah minggu baca sendiri di rumahnya, Dik. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Nah, sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Semuanya sudah menyiapkan persembahannya. Siapkan persembahannya. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dibawakan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, persembahannya disimpan. Kasihkan mama, kasih masuk di amplop, nah. Baru suruh mama bawa ke gereja. Kasihkan sama guru sekolah minggunya. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk yang tenang. Nah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami anak-anak-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada kami sekalian, sehingga pada pagi hari ini kami masih diperkenankan untuk mendengarkan selebaran dari firman. Kiranya firman yang kami dengarkan ya Bapa tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami jadikan suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu yang selalu taat dan hanya percaya kepada-Mu ya Bapa. Bapa, berkatilah juga anak-anak sekolah minggu-Mu dalam tumbuh kembangnya, dalam proses belajarnya, dan dalam permainannya ya Bapa. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadikanlah mereka anak-anak yang taat dan hanya takut kepada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga bersyukur untuk pertambahan usia yang bisa dirasakan oleh Darren dan Vivi. Kiranya panjang umur, kesehatan, kekuatan, kecerdasan Tuhan limpahkan bagi kedua anak-Mu ya Bapa. Jadikanlah mereka anak-anak yang taat dan takut hanya kepada-Mu, serta Tuhan menjamah setiap cita-cita dan keinginan kedua anak-Mu serta harapan kedua orang tuanya ya Bapa. Bapa, berkatilah juga orang tua kami dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pekerjaannya. Tuhan berikan kedua orang tua kami kesehatan dan kekuatan. Jadikanlah kami anak yang takut dan taat pada orang tua kami ya Bapa, karena kami sadar orang tua kami adalah wakil-Mu di dunia ini. Bapa, berkatilah juga kami pengurus dan pembimbing sekolah minggu dalam mengemban tugas pelayanan di organisasi sekolah minggu ini ya Bapa. Kami tahu tanggung jawab kami sangat berat, tapi kami percaya dan yakin ya Bapa, atas penyertaan-Mu kami bisa menjalaninya semua dengan baik. Ya Bapa, tanda ucapan syukur telah anak-anak-Mu persembahkan. Kiranya ungkapan syukur ini bisa kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Yang masih sisa pada anak-anak sekolah minggu dan orang tua ya Bapa, kiranya Engkau memberkati
agar bisa mereka pergunakan untuk melanjutkan hidup dan kehidupan mereka. Berkatilah pemerintah kami ya Bapa, dari pelosok sampai ke pusat ya Bapa. Berkati para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, beri kami kebijaksanaan dan kearifan memimpin daerah kami ini Bapa, agar sesuai dan seturut dengan kehendak. Ini doa kami ya Bapa, ampunkan salah dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah berada di akhir ibadah kita pada hari ini. Untuk itu saya undang anak sekolah minggu untuk berdiri. Kita menyanyi KASIH. Masih ingat Pak? Dengan gerakannya nak? Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami anak-anak-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu taat dan takut kepada-Mu ya Bapa. Dan layak Bapa, kiranya Engkau mau menerima ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berharap memohon hanya kepada-Mu. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu silakan duduk, ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa minggu